Oke, kita masuk sekarang ke alat optik. Yang pertama, mata. Sebagai salah satu dari 5 indera utama kita, mata itu bisa dianggap berperilaku sebuah sistem optik. Oke? Dengan lensa mata yang berbentuk cembung itu, dengan lensa mata yang berbentuk cembung dan retina yang berperilaku sebagai layar. Oke? Karena berupa layar, maka retina itu bertugas menangkap apa yang dibiaskan oleh lensa mata. Dan karena layar cuma bisa menangkap bayangan nyata, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa mata itu juga haruslah bayangan yang sifatnya bayangan nyata. Oke? Tapi konsekuensinya bayangan nyata itu pasti terbalik. Jadi kalau saya misalnya melihat sekolah dengan atap yang ada di atas, apa yang ditangkap layar itu bukan atap di atas, tapi atap di bawah. Nah, tapi kenapa saya tetap melihatnya sebagai atap di atas? Karena apa yang di retina itu ketika sampai di otak, dibalikkan lagi oleh otak, sehingga apa yang kita lihat sebagai terbalik dianggap oleh otak, diinterpretasikan oleh otak sebagai sesuatu yang sifatnya tegak. Jadi gimana? Nih, jadi sumber cahaya masuk ke lensa, kemudian dibiaskan ke retina, bayangan yang ditangkap oleh retina diteruskan ke otak, dan otak menginterpretasikan bayangan dari retina sebagai saya melihat. Ini penjelasan yang sangat-sangat singkat sekali. Yang lebih lengkap nanti mungkin bisa ditanyakan kepada guru biologinya. Oke? Nah, tapi sebagai sebuah organ tubuh, tentu saja mata juga punya kecenderungan gangguan. Oke? Tapi sebelum saya bahas kegangguannya, saya bahas dulu apa-apa aja fakta tentang mata. Pertama, jarak fokusnya berkisar di antara 1,8 sampai 2 cm. Oke? Kedua, lensa mata punya kemampuan mengubah ketebalan dengan tujuan memastikan bayangan benda tepat jatuh di retina. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Jadi, lensa mata kita itu tidak kaku, melainkan sangat-sangat fleksibel. Kalau kita melihat benda yang jauh, ketebalan lensanya akan berbeda dibandingkan ketika kita melihat benda yang dekat. Nah, yang ketiga, ada titik-titik tertentu di mana benda yang terletak di antara kedua titik ini bisa dilihat dengan jelas. Oke? Titik tersebut adalah titik dekat, secara Latin namanya punctum proximum, yang terjadi ketika matanya berakomodasi maksimum. Artinya ini lensa matanya sudah dalam keadaan paling cembung, sudah sangat-sangat maksimum nih kecembungannya. Terus titik berikutnya adalah titik jauh, yang terjadi ketika mata tidak berakomodasi. Maksudnya, dalam keadaan ini, lensa mata dalam keadaan sangat rileks, sehingga ketebalannya itu kecil, atau tipis. Lensa mata dalam keadaan tipis. Nah, angka-angkanya berapa? Titik dekat itu, jaraknya 25 cm dari lensa, dan titik jauh, jaraknya tak terhingga. Nah, karena titik jauh dan titik dekat ini berhubungannya sama ketebalan dan ketipisan lensa mata, inilah yang menyebabkan kita cepat lelah melihat benda-benda yang dekat, tapi tidak cepat lelah ketika melihat benda-benda yang jauh. Kenapa? Ketika kita melihat benda yang jauh, lensa matanya tidak perlu bekerja terlalu keras, karena keadaan lensa matanya adalah dalam keadaan tipis. Sehingga kita betah melihat benda yang jauh itu lama-lama. Tapi kalau misalnya di bendanya dekat, lensa matanya itu dalam keadaan cembung maksimum, tebalnya paling maksimum. Sehingga untuk mempertahankan ketebalan lensa ini kan perlu kerja otot-otot lensa mata. Nah, otot yang bekerja terlalu lama pasti lelah. Sehingga itulah kenapa kita dapat lelah kalau melihat benda-benda dalam jarak yang dekat. Nah, kalau gitu, di mana benda-benda bisa dilihat dengan jelas? Ada di sekitar sini. Jadi, mulai dari 25 cm sampai tak hingga, untuk mata normal, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi, tentu saja, ada keadaan-keadaan tertentu yang disebut sebagai cacat mata. Apa itu?
saya beri definisi sebagai kegagalan secara fisiologis atau anatomis, artinya secara fungsi atau secara struktur, yang berakibat terganggunya fungsi mata sebagai alat penglihatan, sehingga berakibat pada gangguan penglihatan. Oke. Nah, dalam konteks fisika, saya cuma mau bahas dua, walaupun ada banyak jenis cacat mata, ada astigmatisme, ada presbiopi, ada katarak, ada rabun senja, tapi saya cuma fokus di dua. Oke. Pertama, rabun dekat. Sesuai namanya udah tau lah ya. Kalau dekat rabun, tapi kalau jauh enggak. Selain rabun dekat ada juga rabun jauh. Kalau jauh enggak jelas, kalau dekat justru jelas. Nah, gimana keadaannya kalau dia hipermetropi atau rabun dekat? Titik dekatnya itu lebih besar daripada 25 cm. Tapi titik jauhnya itu tak terhingga. Oke. Jadi dia nggak bisa tuh ngelihat yang dekat-dekat, harus agak jauh. Makanya punctum proximumnya ini agak lebih besar dari mata normal. Karena dia nggak bisa ngelihat nih. Di jarak 25 cm harus lebih gede. Nah, biasanya nih kalau kamu pakai kacamata, pasti lihatlah caranya dia membaca. Pasti akan menarik korannya agak jauh. Oke, itu pasti bisa. Kemungkinan besar, walaupun belum tentu ya, kemungkinan besar ada aspek rabun dekat di sana. Nah, kalau rabun jauh, ya ini, tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya jauh. Beberapa teman-teman yang memang punya kesulitan ini, biasanya mengeluhkan kalau duduk di bangku belakang, tulisan yang terlalu buram. Nah, biasanya itu paling enggak gara-gara miopi. Bagaimana penanganannya? Kita bahas di video berikutnya.